punya sekumpulan data, kemudian teman-teman mau tampilkan sekumpulan data itu dalam bentuk list, gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan komponen yang disebut dengan recycler view. Ya, jadi pada intinya teman-teman punya sekumpulan data, kemudian teman-teman mau menampilkan sekumpulan data tersebut secara dinamis, gitu ya. Kita menggunakan komponen yang disebut dengan recycler view di Android. Oke, nah sebelumnya saya punya comparison seperti ini dulu. Ya, kalau dulu di Android itu sebelum ada recycler view ya, jadi recycler view itu lumayan baru. Jadi recycler view itu lumayan baru. Dulu ada komponen yang disebut dengan list view. Ya. Jadi dulu ada yang namanya list view, ada yang namanya grid view. Teman-teman bisa lihat ke sini. Ya. Dulu ada komponen yang disebut dengan list view, ada komponen yang disebut dengan grid view. Intinya gimana? Kalau teman-teman punya sekumpulan data, ini ya. Jadi teman-teman punya array. Di dalam array itu ada itemnya kan ya. Item pertama, item ke-0 gitu ya. Ada item ke-1. Ada item kedua dan seterusnya. Win, kameranya kurang naik dikit, Win. Ya, kameranya kurang naik. Dikit lagi, Win. Oke ya. Nah, teman-teman punya sekumpulan data, kemudian bagaimana teman-teman mau menampilkan data itu? Oke, kalau teman-teman mau menampilkannya dalam bentuk list dari atas ke bawah gitu ya, list tahu ya, seperti aplikasi list kontak teman-teman, ya atau email dan lain sebagainya itu kan list kan ya. Ini jadi item 0 taruh sini, item 1 taruh sini, item 2 taruh sini dan seterusnya gitu ya. Nah, itu teman-teman akan menggunakan komponen di Android yang disebut dengan list view. Ya, list view. Terus kalian bilang, kalau saya tidak mau tampilkan dari atas ke bawah dalam bentuk list view, kemudian gimana Pak? Kalau saya mau tampilkannya dalam bentuk kotak-kotak gimana? Ya, kotak-kotak begini. Ini item ke-0, ini item ke-1, item ke-2, item ke-3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, teman-teman akan mencari komponen yang disebut dengan grid view. Gitu ya. Jadi dulu ada list view, ada grid view. Sekarang kalau teman-teman mau pakai list view, mau pakai grid view juga masih bisa sebenarnya. Ya. Tapi sekarang ada komponen yang baru yang disebut dengan recycler view. Oke. Jadi pada intinya semua data yang berulang teman-teman bisa tampilkan dalam recycler view saja. Jadi nggak perlu kalau baris dari atas ke bawah pakai list view, kalau kotak-kotak pakai grid view. Teman-teman tidak perlu seperti itu, tapi kita pakai satu komponen general yang disebut dengan recycler view. Ya. Apa perbedaannya? Teman-teman bisa lihat kembali ke slide. Nah, itu ya perbedaannya. Kalau list view, ya, let's say teman-teman punya 100 kontak gitu ya. Di handphone teman-teman ada 100 kontak, misalnya 100. Ya. Tapi smartphone teman-teman kan ukurannya kecil kali ya, benar ya. Teman-teman tidak akan bisa melihat 100 kontak secara sekaligus. Ya, paling-paling satu kali lihat cuma dapat dari atas ke bawah itu dapat misalnya, ya ukuran device kan beda-beda ya, misalnya 10, anggap saja 10, gitu ya. Tapi kontak teman-teman ada 100. Ya. Bagaimana list view menggunakan itu? Ya, jadi kan ini kan satu baris ini kan satu view, anggap saja begitu. Ya. Baris berikutnya satu objek view lagi ada di memori. Ya, baris berikutnya ada satu objek view lagi ada di memori. Nah, kalau ada 100 kontak, benar ya? Berarti teman-teman perlu membuat berapa objek view di list view? Perlu membuat 100, benar ya? Jadi, ini kontak pertama satu view, kontak kedua satu view, kontak ketiga satu view, dan seterusnya sampai kontak ke 100. Kebayang ya? Walaupun sebenarnya secara display paling dalam waktu yang sama tampil 10. Ya, tapi list view akan membuat objek view sebanyak
Ya total kontaknya 100 berarti dia buat 100 gitu ya. Walaupun dalam waktu yang sama paling tampil 10. Nah, itu cara list view mengorganisasikan view yang ada di dalamnya. Jadi di dalam list view ada beberapa view, gitu ya. Nah, kita lihat recycle view seperti apa. Kata kuncinya recycle, gitu ya. Jadi ini lebih efisien. Efisiennya kenapa? Karena view itu bisa di recycle, ya. Jadi kalau ada 100 kontak, tapi dalam waktu yang sama cuma tampil 10, ya paling recycle view-nya berarti buat objek view berapa sih? Paling buat 10, gitu ya. Tidak tepat 10 ya, mungkin diberikan beberapa tambahan di atas dan di bawah gitu ya, supaya ketika di scroll nanti dia nggak kekurangan view gitu ya. Jadi ya mungkin ditambah 1, ditambah 2, kita tidak tahu behavior internalnya Android seperti apa ya. Ya anggap saja kalau ada 10 misalnya gitu ya, dia akan buat 12 view di situ. Ya, walaupun yang tampil dalam waktu yang bersamaan 10 gitu. Jadi ada cadangannya. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman scroll? Ya, ketika teman-teman scroll kan naik ke atas gitu kan ya. Ketika teman-teman scroll naik ke atas, pasti ada view yang tadinya terlihat kemudian sekarang tidak terlihat lagi. Benar ya? Kemudian ada tempat baru yang harus diisi dengan view. Benar ya? Jadi kalau teman-teman scroll ke atas, ada view yang tadinya terlihat sekarang tidak terlihat. Kemudian ada view yang sekarang ada tempat yang perlu diisi dengan view. Nah, apa yang dilakukan oleh recycle view? Dia akan recycle komponen yang tadinya sudah tidak kelihatan lagi itu dipindah ke bawah, ya. Kemudian recycle view akan melakukan yang namanya bind, ya, bind. Ya, recycle view akan melakukan yang namanya bind. Jadi kalau ada item, komponen yang sudah di scroll ke atas sehingga tidak kelihatan lagi di sini, itu akan dipindahkan ke bawah. Ya, kemudian dilakukan proses yang namanya bind. Ya, bind. Bind itu apa sih? Tinggal datanya diubah. Ngerti ya? Misalnya satu baris item itu seperti ini. Oh, sebelah kiri ada gambar, sebelah kanan ada teks misalnya. Ini image. Ya, proses bind itu ngapain? Oh ya, tinggal komponen dipindahkan ke bawah, kemudian bind ulang gitu kan ya. Bind ulangnya ngapain? Gambarnya diganti, teksnya diganti. Ya, tapi komponen view-nya komponen view yang sama seperti yang di atas tadi. Jadi komponen view yang sama dipindah ke bawah, di-bind ulang. Bind ulang artinya datanya diubah. Ya, gambarnya diganti, teksnya diganti. Pencet ya. Ya pada intinya jadi bind ulang itu cuma mengganti datanya. Ya, tapi objek komponen di view-nya ini komponen view yang sama dari yang tadi didaur ulang gitu ya, dipakai ulang. Ya, dipakai ulang hanya diubah datanya saja. Dipindah, diubah datanya. Bind ulang. Gitu ya. Nah, makanya kata kuncinya recycle. Apa itu tolong? Ya. Tolong di-mute aja ya, nggak perlu bertanya ya. Itu datanya view-nya dipindah, kemudian datanya diubah gitu ya, datanya diubah di-bind ulang. Oke, untuk baris ini berarti gambarnya harus ini, teksnya harus ini, diganti. Itu di-bind ulang namanya. Oke, sehingga recycle view itu lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena kalau ada 100 konteks, 1000 konteks, 10.000 konteks gitu ya, walaupun datanya sebanyak itu, tapi kalau dalam satu kali waktu yang perlu ditampilkan cuma 10, dia hanya membuat 10 objek view, atau mungkin lebih 1, lebih 2 gitu ya, 10, 11, 12, mungkin sekitar itu ya objek view-nya, sehingga tidak memenuhi memori gitu ya. Teman-teman bayangkan setiap objek view ini akan disimpan di memori smartphone-nya tentunya. Ya, kalau kita bicara mobile programming, kita mau membuat aplikasi yang berjalan di perangkat kecil gitu ya. Perangkat kecil memorinya terbatas gitu ya. Tetap kalah mau bagaimanapun gitu ya. Mau zaman sekarang smartphone canggih-canggih gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan PC pasti secara memori terbatas dia. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara limited memori, kita berusaha
organize datanya itu supaya menggunakan memori sesedikit mungkin. Nah, dalam hal ini recycle view bisa membantu untuk itu, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, apa yang teman-teman perlukan ketika teman-teman mau membuat recycle view? Ya, ternyata teman-teman perlu komponen ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar membuat aplikasi Android, kemudian biasanya kan kita bingung kan ya, oh saya harus mulai dari mana nih? Apa yang saya harus buat dulu, gitu ya. Nah, sebenarnya list ini akan membantu teman-teman supaya teman-teman bisa mempersiapkan, supaya saya bisa punya recycler view yang working, gitu ya, yang bisa menampilkan data. Teman-teman perlu apa saja? Nah, ini yang teman-teman perlu siapkan. Oke, jadi pertama teman-teman pasti perlu data, benar ya? Perlu data. Pastinya, gitu ya. Jadi datanya disiapkan dulu. Datanya mau dalam bentuk apa terserah. Ya, yang penting teman-teman punya sekumpulan data. Array list, vector, ya, hash map, tree, dan lain sebagainya. Terserah. Pokoknya teman-teman punya data. Gitu ya. Jadi datanya disiapkan dulu nih. Data dapat dari mana? Data secara statis di hardcode gitu ya. Sebelum UTS kita masih bicara datanya statis di hardcode gitu ya. Nanti setelah UTS kita bicara datanya dapat dari mana? Dari database lokal, dari file, dari di luar dari internet gitu ya, diambil datanya. Yang seperti itu. Ya, tapi sementara kita bicara datanya statis. Ya, yang penting teman-teman muat datanya ke dalam sebuah subset data tertentu ya di sebuah variabel. Ini, teman-teman punya data. Oke. Kemudian teman-teman pasti punya komponen recycler view-nya sendiri ya di dalam activity. Ya. Jadi teman-teman taruh komponen recycler view-nya di dalam activity. Recycler view-nya mau seberapa besar? Ya, biasanya recycler view itu satu layar penuh biasanya. Walaupun tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi, siapkan komponen recycler view-nya itu mau ditampilkan di bagian mana dari activity-nya. Ya, biasanya satu layar penuh. Ini recycler view. Perlu apa lagi? Teman-teman perlu layout untuk satu buah item. Seperti tadi yang saya gambarkan gitu ya. Oh, layout untuk satu item, satu baris item, atau satu kotak item, kalau grid gitu ya. Itu mau seperti apa? Mau gambar di atas, teks di bawah misalnya. Atau, oh enggak, gambar di atas, teks di bawah. Saya maunya gambar di kiri, teks di kanan misalnya. Boleh gitu ya. Mau apa lagi? Saya nggak mau ada gambarnya. Semua recycler view saya isinya teks saja. Boleh gitu ya. Atau ada title dan ada konten. Jadi ada dua teks. Boleh gitu ya. Yang penting teman-teman menyiapkan layout-nya untuk satu item. Itu mau seperti apa? Ya. Jadi teman-teman menyediakan layout untuk satu item dalam bentuk XML. Next, apalagi yang diperlukan? Kita perlu yang namanya layout manager. Ya, layout manager untuk apa sih? Karena kita menggunakan recycler view, yang mana recycler view itu sebenarnya general. Ya, tadi saya bilang ya, oh kalau saya punya item, bagaimana saya mau menampilkan item ini? Bisa item ini dibungkus dalam sebuah linear layout. Ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai linear layout. Jadi sudah diajarkan oleh dosen masing-masing, gitu ya. Linear layout. Ya, jadi komponennya di range dari atas ke bawah atau kiri ke kanan, linear layout. Jadi komponen ini bisa dibungkus ya, ada item, dibungkus dalam sebuah linear layout. Ya, kalau dibungkus dalam linear layout, recycler view akan tampil seperti list view. Ya, recycler view akan tampil seperti list view. Oke? Atau saya memilih, saya nggak mau bungkus komponen di dalam linear layout, saya mau bungkus komponen di dalam layout yang lain. Jadi saya tahu dia tampil sebagai item, dibungkus di dalam sebuah grid layout.
Ya, pertemuan kemarin kita bicara mengenai berbagai macam layout, gitu ya. Dibungkus di dalam grid layout. Nah, kalau komponen masing-masing itemnya itu dibungkus di dalam sebuah grid layout, ya, maka recycle view akan tampil seperti grid view. Ya, gitu ya. Jadi recycle view itu satu buah view, komponen view untuk menampilkan sekumpulan data, gitu ya. Secara general, kalian mau tampilin dalam bentuk linear, mau tampilin dalam bentuk grid, mau tampilkan dalam bentuk layout yang lain yang bahkan kalian bisa buat sendiri. Ya, itu semuanya bisa pakai recycle view, gitu ya. Kalau pakai list view nggak bisa, list view pasti atas ke bawah. List view-nya kok begini bisa nggak bisa. Namanya list view pasti atas ke bawah, gitu ya. Grid view harus begini. Oke, tapi kalau recycle view kalian bisa ubah-ubah. Ya, kalian mau bungkus di dalam linear layout, kalian mau bungkus di dalam grid layout, terserah kalian, gitu ya. Kalian bisa mengubah settingannya ya di layout manager. Ya, artinya di layout manager, ya kalau kalian mau bungkus setiap itemnya itu di dalam sebuah linear layout, berarti kalian tinggal membuat yang namanya linear layout manager. Ya, kalau kalian mau bungkus masing-masing itemnya itu di dalam sebuah grid, ya kalian bisa define sebuah grid layout manager. Ya, jadi layout manager menentukan bagaimana setiap item itu akan disusun. Ya, bagaimana tata letak satu item dengan item yang lain. Ya, jadi kita sudah punya data, ada recycler view-nya sendiri ditaruh di activity, ada layout untuk satu item mau gambar di kiri, teks di kanan dan lain sebagainya. Ada layout manager menentukan bagaimana setiap item ditampilkan. Ya, bagaimana susunan antara satu item dengan item yang lain. Ini layout manager. Itu ya. Next. Nah, ngomong pakai masker tuh susah juga ya. Oke, kita perlu yang namanya adapter. Ya, komponen yang berikutnya adapter. Ya, nah adapter itu baru bisa baik saya jelaskan kalau teman-teman melihat. Adapter adalah penghubung antara activity dengan data. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa yang namanya recycler view itu ada di dalam activity, benar ya? Sorry, penghubung antara, salah saya ngomongnya kan, gara-gara itu saya bilang activity. Adapter adalah penghubung antara recycler view dengan data. Ya, jadi ternyata yang namanya recycler view itu buta terhadap data. Ya, datanya ada berapa dia nggak tahu gitu ya. Kemudian masing-masing data mau ditampilkan dengan cara bagaimana, recycler view-nya nggak tahu. Ya, oh item pertama itu kalau ada gambar, gambarnya apa? Kalau ada teks, teksnya apa? Gitu ya. Total semua itemnya ada berapa? Recycler view-nya itu tidak tahu. Ya, jadi recycler view dia tidak punya akses langsung terhadap data. Ya, recycler view tidak punya akses langsung terhadap data. Ya, recycler view hanya bisa mengakses data melalui adapter. Ya, jadi adapter itu penghubung antara recycler view dengan data. Ya, jadi misalnya saya mau punya aplikasi yang bisa menampilkan 1000 kontak, gitu ya. Nah, recycler view akan supaya recycler view bisa menampilkan data itu, recycler view akan bertanya terus ke adapter ya melalui beberapa metode. Tahu metode ya, object oriented programming. Jadi di dalam adapter itu ada function-function, ada metode-metode yang akan dipanggil oleh recycler view. Ya, untuk recycler view bisa mendapatkan gambaran mengenai datanya. Ya, jadi recycler view akan bertanya ke adapter, total data ada berapa? Gitu ya. Adapter akan menjawab, misalnya, oh total data ada 1000. Fine, gitu ya. Kemudian recycler view nanya lagi nih, oke, kalau ada 1000 data, sekarang saya sedang di scroll yang paling atas, jadi saya sedang poll paling atas gitu ya. Nampilin data indeks ke 0 sampai indeks ke 9, karena muat 10 data. Oke. Recycler view akan tanya lagi ke adapter, oke, kalau datanya ada 1000, sekarang kasih saya data indeks ke 0. Ya, indeks ke 0 mau seperti apa? Indeks ke 0 mau ada gambarnya, ya, gambar di sebelah kiri, teks di sebelah kanan. Oke, recycler view akan tanya ke adapter, kasih saya view untuk indeks ke 0.
Ya, nanti adapter akan membuatkan, oh, view indeks ke 0, oke. Gambar sebelah kiri, sebelah kanan. Kasih ke recycle view. Selesai dengan indeks ke 0, recycle view nanya lagi, oke, kasih saya view untuk indeks ke 1. Ya, adapter akan jawab, oh, indeks ke 1 itu seperti ini. Gambar di sebelah kiri, teks sebelah kanan. Gambarnya ini, teksnya ini. Gitu ya. Indeks kedua apa? Indeks ketiga apa? Indeks keempat apa? Recycle view akan bertanya terus ke adapter. Adapter akan mereturn ya sebuah objek view berdasarkan datanya ini. Ya. Jadi recycle view terhubung ke adapter gitu ya melalui beberapa callback method ya, beberapa function yang dipanggil oleh recycle view. Gitu ya. Jadi adapternya tinggal mereturn sebuah value. Ya. Nah, value-value yang di-return oleh adapter ini yang digunakan oleh recycle view untuk menampilkan data. Ya, jadi yang punya akses langsung terhadap data otomatis adapter. Ya, recycle view akan bertanya terus melalui metode-metode yang tadi. Ya, itu penjelasan mengenai apa itu adapter. Apa itu? Tadi ini kan kelas paralel, tadi ada dosen yang bilang ini tadi pas saya taruh di nomor P3 ini tadi, ini kameranya terlalu ke bawah. Baru udah saya naikin diri. Kalau bisa begini Pak, kalau pengen navigasi papan tulis, biar jelas maksudnya, pastiin di stop dulu sekalian Pak. Biar lebih aja. Karena kalau saya kan yang saya bilang kesannya di PPT. Jadi sih kalau mau navigasi papan tulis, stop saya dulu, baru bikin video biar jelas aja di mana. Oh iya, iya. Saya nggak bisa buat. Oke, gitu ya. Oke, terakhir, ya komponen terakhir adalah view holder. Ya, komponen terakhir adalah view holder. Ya, komponen terakhir setelah adapter itu view holder. Nah, penjelasannya view holder itu seperti ini. Oke, tadi saya punya satu layout untuk satu item. Tadi sudah dibayangin ya. Jadi untuk satu item itu akan ada, saya misalnya buat ya, akan ada image di sebelah kiri, akan ada teks di sebelah kanan. Oh, satu item saya mau seperti ini. Bayangin ya, item saya ada image di sebelah kiri, ada teks di sebelah kanan. Oke, nah apa itu view holder? View holder adalah sebuah objek. Ya, sebuah objek yang berisi reference, penunjuk gitu ya, ke masing-masing subview di dalam satu item itu. Banyak. Jadi satu item, ini satu item nih. Ya, di dalamnya ada beberapa view, ada beberapa subview. Apa aja? Di dalamnya ada image dan ada text. Ya, view holder digunakan untuk mendapatkan reference ke masing-masing objek di dalam item tersebut. Ya. Jadi view holder digunakan untuk mendapatkan reference ke masing-masing objek view di dalam item tersebut. Jadi di dalam view holder nanti akan ada atribut, oh saya punya image dan saya punya text. Ya, ini atribut dari view holder. Gitu ya. Image-nya akan saya sambungkan ke sini, text-nya akan saya sambungkan ke sini. Saya harap bisa dipahami. Gitu ya. Jadi view holder akan berisi atribut-atribut gitu ya. Ini view holder by the way ini sebuah kelas yang kalian harus definisikan sendiri loh ya. View holder sebuah kelas yang kalian harus definisikan sendiri. Ya. Dia berisi reference ke masing-masing objek yang ada di dalam view. Ya, jadi view holder itu akan berisi atribut-atribut gitu ya. Yang masing-masing menunjuk ke objek yang ada di dalam view dari sebuah item. Ya, itu adalah kegunaan dari view holder. Gitu ya. Nah, sehingga penjelasan saya yang terakhir di slide ini, yang habis itu kita langsung demo aja. Gitu ya. Ini adalah bagaimana masing-masing komponen yang saya sebutkan tadi di-organize di dalam recycler view. Gitu ya. Jadi, recycler view akan berada di dalam sebuah activity, benar ya. Kemudian data itu harus diberikan ke adapter. Ya, jadi, yang adapter harus punya akses langsung terhadap data. Bayang ya. Kemudian
view holder itu ada di adapter juga, gitu ya. Jadi ada view holder itu akan menjadi sebuah inner class dari adapter, gitu ya. Inner class tahu ya, class di dalam class kita akan buat view holder, gitu ya. Kemudian untuk recycler view saya harus mendefine sebuah layout manager supaya saya tahu item pertama, item kedua, item ketiga mau dibungkus, ya total semua item ini mau dibungkus menggunakan layout apa, pakai layout manager itu, gitu ya. Jadi ini hubungan antar masing-masing komponen yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Ya teorinya begitu saja, ya itu recycler view. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita demokan? Ya saya by the way lagi bolak-balik begini nggak bisa lihat chat kalian ya, kalau mau nanya suara saja bisa sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Ya nggak ada ya. Kalau malu-malu atau sudah paham atau nggak ngerti, jangan nanya. Ayo, kalau nggak ngerti nanya loh ya. Dengan kelas besar ini susah nih nanti kalau oke, saya akan share saya. Masalah setting ini ada dari para masyarakat. Saya share lagi ya. Nah, kelihatan. Jadi kita akan mendemokan, kita akan membuat sebuah aplikasi recycler sederhana. Jadi ya, saya harap teman-teman sudah menginstall untuk studio. Kalau belum, kita perlakuan juga dari pertemuan kawannya. Jadi mana terus studio? Nah, sekarang ya, jadi kita akan membuat aplikasi baru nih. Saya akan start mengambil Studio Project. Seperti biasa ya, kita akan di MT Activity. Ya, saya akan membuat aplikasi untuk menampilkan list buku berarti namanya Ensiklopedia gitu ya. Kelihatan ya ini ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke, lanjut ya. Berarti minimum API kemarin saya sudah bahas ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu baru, jangan terlalu lama juga ya. Kemarin kita dapat sudah di atas 95% sudah oke ya. Oke, saya akan finish.
Pak, tadi SDK-nya kasih berapa, Pak? Apa ya? SDK-nya terserah yang kalian install berapa. SDK-nya terserah yang kalian install berapa. Jadi kalian, kalau saya nggak, kalian cari aja berapa persen total traktir. Kalau saya pakai itu minimumnya tiket, gitu ya, minimumnya tiket. Kalau saya, sekarang sebenarnya kayak kalian install berapa, kalian pakai aja itu. Ya nggak cuma saya kasih tahu ke kalian nanti kalau kalian ini kan untuk di kelas saja gitu kan, di kelas kalian mau pakai yang mana juga boleh sebenarnya. Nanti kalau kalian sudah terus kerja di industri gitu ya, jadi mobile programmer ya, gajinya besar amin gitu ya. Nah itu jangan bisa terlalu baru, jangan bisa terlalu lama Android SDK-nya. Terlalu baru nanti nggak ada yang bisa pakai, gitu ya. Terlalu lama nanti kode kalian banyak tinggal. Seperti saya pernah jelaskan ya. Oke, ini perlu saya presentation mode. Jadi saya kembali ke sini tadi. Kalian perlu apa aja sih? Nah ini checklist kita gitu ya. Kita akan perlu ini. Ya. Saya teman-teman nggak lupa apa aja. Oke, pertama kita siapkan apa itu? Datanya kan ya. Datanya apa nih? Oh, datanya saya mau menampilkan buku kan ya. Saya mau menampilkan buku, berarti saya perlu apa? Saya perlu kelas modelnya dulu, kelas penampung untuk satu buku. Nah, kelas penampung satu buku saya buat dulu. Saya akan tekankan di sini new Java kelas gitu ya. Oh ini buku. Bentar ya. Kemudian saya terbesar dulu. Jadi saya punya sebuah kelas buku gitu ya, hanya untuk menampung satu buku. Ya, jadi kita urusin dulu datanya. Ya. Buku itu kira-kira punya apa aja misalnya? Pak, maaf Pak, boleh diulang Pak? Ya. Boleh diulang. Diulang. Apa yang diulang? Diulang dari mana? Ya jadi gini loh, tadi kan saya sudah bilang untuk membuat recycle view ini kelihatan ya, kalian perlu komponen-komponen ini saja. Perlu data, recycle view, layout, manager, adapter, folder, benar ya? Nah, supaya kalian nggak lupa nih, saya kurang apa, saya mulai dari mana gitu ya? Saya akan mulai dari nomor 1 dulu, data. Ya, datanya diurus dulu. Ya, jadi saya mau menampilkan sekumpulan buku. Yang namanya sekumpulan buku pasti terdiri dari buku-buku, benar ya? Nah, saya mau punya sebuah objek untuk buku, gitu ya. Jadi saya desain dulu kelasnya untuk satu buku. Nah, buku itu kira-kira perlu apa aja nih? Jangan terlalu banyak yang nanti habis waktu kita ngurusin apa itu, gitu ya. Saya langsung define aja ya. Saya tahu semua ke kalian nanti aneh-aneh. Buku itu pasti punya judul, benar ya? Setuju ya? Ada buku nggak punya judul, ya? Punya apa lagi? Saya punya pengarang, benar ya? Punya apa lagi ya? Punya harga, ya? Dijual kan ya? Double ya, bisa dolar ya, bisa koma, harganya bisa double, koma gitu ya. Punya apa lagi? Ya, ini supaya datanya beda-beda ya, saya kasih double. Kemudian ada gambar tentunya ya, gambarnya. Nah, gambar tipe datanya apa dong Pak? Gambar itu tipe datanya tergantung gambarnya kalian dapat dari mana. Ya, gambar itu tipe datanya tergantung gambarnya kalian dapat dari mana. Ya, gambar itu kan bisa kalian dapat dari aset. Tahu aset ya, kita sudah bahas di pertemuan pertama. Aset itu adalah gambar-gambar yang itu dikompil bersama dengan source code kalian, gitu ya. Jadi kalau saya perlu button, button saya gambarnya bis gitu kan ya. Button edit gambarnya pensil. Nah itu kan gambar-gambar yang itu dikompil bersama dengan aplikasi kalian. Jadi nggak perlu download lagi, gitu ya. Nah itu gambar itu bisa berupa aset, ya. Bisa juga gambar itu disimpan di SD card dalam file, ya. Atau gambar itu bisa di internet, ya. Bisa kalian download dari internet. Nah itu tipe data yang kalian gunakan untuk merepresentasikan gambarnya beda-beda, ya. Nah dalam kasus ini kita semuanya offline, gitu ya. Jadi kita masih pakai aset. File next time lah kita bahas, gitu ya. Saat ini gambarnya saya anggap semua gambarnya ada di aset saya. Ya ini nggak bagus ya, ini cuma buat contoh ya. Kalau semua gambar dan isu kalian ada di aset, nanti aplikasi kalian besar sekali, gitu ya. Gambarnya nggak bisa berubah. Ini contoh aja deh. Nah kalau kalian simpan sebagai aset gambar itu, tipe datanya adalah integer. Ya nanti kalau file berarti path-nya atau filenya gitu kan, berarti string.
Kalau kalian dapat dari internet berarti URL ke gambar itu berarti string juga gitu ya. Tapi kalau kalian simpan sebagai aset ini integer pokoknya gitu ya. Nanti saya tunjukkan kenapa gambar itu kalau simpan sebagai aset integer. Ya gitu ya. Jadi dia punya title, author, price, dan gambar. Nah, empat ini aja gampang gitu ya. Ya udah begini aja, ini kelas buku gitu ya. Kalian akan minta saya, Pak, perlu setter getter atau enggak, Pak? Kalau kalian mau bikin setter getter silakan gitu ya. Saya nggak bikin, saya jangan ngelaporin dosennya yang kan oriented programming ya. Aku dosennya di sini. Ya pada intinya inilah kalau saya setter itu perlu hanya jika kalau kalian mau melakukan sesuatu selain menyimpan data. Kalau saya set, saya langsung selain set variabelnya, saya simpan langsung itu pakai define sebuah setter boleh lah, gitu ya. Atau sebelum saya get variabel ini mau saya belakang dengan variabel yang lain, jadi saya pakai setter. Kalau enggak ya sebenarnya suaranya kurang jelas. Tadi ngomongnya udah kenceng. Sekarang jelas nggak? Kalau sekarang jelas nggak? Santai. Nah, agak kumang ya, karena warna hitam gitu ya. Oke. Lanjut ya. Ya itu nggak jawaban lagi sekarang. Ya. Ya jadi setter dan getter itu kalau buat saya perlunya ya cuma itu. Cuma kalian di teori kan biasakan untuk selalu menggunakan setter getter karena kemarin kan kita belajar mengenai encapsulation. Maaf Pak, suaranya bergema banget Pak. Suaranya? Sekarang gimana? Masih, Pak. Ini aja. Sekarang gimana? Oke kan? Lumayan, Pak. Oke, lumayan. Oke. Ya, udah gitu ya. Jadi, gitu ya. Kalau kalian belajar object oriented programming, memang diajarkan konsep encapsulation. Supaya kalian membiasakan diri dengan encapsulation, semua variabel dibuat private, kemudian diberikan setter getter gitu ya. Kalau nanti prakteknya kalian di industri, bahkan kalian bongkar source code-nya Google pun gitu ya, itu nggak semua variabel ada setter getternya gitu. Banyak yang public juga gitu ya variabelnya. Saya ngikutin aja lah pokoknya supaya gampang kita nggak bikin setter getter gitu ya pada intinya ya. Next. Ya, kalian mau bikin setter getter sesuai teori yang baik, silakan gitu ya. Oke, jadi saya sudah punya kelas penampung untuk satu buah buku gitu ya. Next, saya akan buat list bukunya dulu nih. Jadi buku itu nantinya akan ini saya hide aja ya ini muka saya. Ya, biar nggak mau menurut teman. Nantinya datanya akan ada di main activity ini kan ya. Pertama-tama datanya ada di main activity dulu. Datanya dalam bentuk apa? Saya punya sekumpulan buku, berarti saya harus punya array list of book gitu ya. Ya, array list vektor gitu ya. Array list vektor, array yang dinamis, datanya bisa bertambah. Jadi saya punya sebuah array list book, ini saya diomelin nanti begini. Ya di on create aja semuanya kita taruh ya. Di on create. Jadi saya list book itu sama dengan new array list. Kemudian saya akan buat buku saya. Jadi buku saya ini by the way saya sudah siapkan beberapa gambar gitu. Jadi bukunya harus ini nih. Pertama buku Android, buku mana Android ini textbook yang lama gitu, textbook belum ganti. Yang ini tuh dulu textbook di kelas kalian tuh pakai ini, pakai bukunya beginning
Android 4. Android 4 ya zaman dulu ya, sekarang sudah Android berapa? Android 11 ya. Development. Ya, ada autornya kan ya, autornya siapa nih? Kalau ada autornya, saya ingat tuh nama pengarangnya. Buku yang sekarang saya nggak tahu pengarangnya siapa. Textbook kalian sekarang. Harga, kalau harga saya ngarang ya ini ya, harganya ya let's say $50,5 gitu ya. Gambarnya, nah gambarnya nanti dulu deh, gambarnya nanti dulu gitu ya. Saya punya buku kedua gitu ya. Saya set title-nya siapa nih? Ya, saya punya buku Harry Potter apa pokoknya Harry Potter gitu ya. Pengarangnya nulisnya gimana coba? Ya saya tahu tapi saya nggak tahu ejaannya yang benar gimana. Nah gini ya ejaannya yang benar ya. Gitu ya. Harganya saya ngarang lagi, pasti lebih murah dari textbook kalian kan ya. Belum tentu juga sih, nggak tahu, $40,9 misalnya. Gambar ya. Nah, tinggal kurang gambarnya, title, author, price sudah ada, tinggal kurang gambarnya. Nah, gambar itu kalian harus simpan dalam bentuk aset, benar ya? Karena nanti kita integer itu aset. Ya, aset itu ditaruh di mana? Kemarin di pertemuan pertama sudah belajar ya, sama saya semua kan pertemuan pertama juga. Di drawable, benar ya? Jadi gambar itu ditaruh di drawable. Ya, nah ketentuan gambar, ya mungkin kalau dosennya belum mengajarkan di kelas kecil ya, ketentuan gambar yang kalian taruh di drawable, kalau gambarnya kalian taruh di drawable, selalu namai file gambar itu seperti cara kalian menamai variabel. Bisa dipahami ya? Gini nih, ini nama file yang valid nggak nih? Saya nanya, nama file yang valid nggak? Enggak. Kenapa bukan nama file yang valid? Oh, valid iya, tapi nggak disarankan. Ini nama file yang valid gitu ya, tapi bukan. Tapi kalau di depan extensionnya ini 1, 2 gitu ya, yang di depan extensionnya itu, saya mau jadikan variabel, ini bukan nama variabel yang valid, gitu ya. Nama variabel kan harus dimulai dengan huruf, gitu kan ya, benar ya, nggak boleh dimulai dengan angka. Ya bahkan saya mau begini pun nggak boleh gitu ya, ini nama variabel nggak boleh gitu, benar ya. Jadi kalau kalian mau menaruh file sebagai aset gitu ya, selalu namai file itu seperti kalian menamai variabel, ya, minus extension gitu ya. Jadi kalau sudah ditambah extension, kalau di belakang ditambah extension boleh, gitu. Tapi yang di depan extension ini harus seperti kalian menamai variabel. Pada intinya begitu, ya. Kalau nggak bisa masuk ke sini, ya. Oke, jadi saya sudah punya 2 gambar sebenarnya. Jadi saya punya book 1 dan book 2 ini ya. Book 1 itu ya ini book 1 gitu ya. Ini bukunya W. Mangley ya, Android 4 Application Development tadi ya. Buku satunya lagi itu Harry Potter. Ya, Harry Potter. Oh, nanti kan gambar kita juga akan diperkecil juga kok. Jadi ini nggak masalah gitu ya. Ini nama variabel yang valid ya. Book 1 dan book 2 itu kan nama variabel yang valid. Jadi kedua gambar ini akan saya copy, kemudian saya akan taruh di dalam ini ya folder project saya tadi, ke dalam app, SRC, ya, main, res, drawable tadi ya kan kita taruh di drawable atau saya taruh di sini kedua. Ingat namanya harus seperti nama variabel, gitu ya. Tidak termasuk extensionnya, namanya harus seperti nama variabel. Nah, Pak, gambarnya boleh kirim ke chat nggak, Pak? Gambarnya kenapa? Kirim ke chat di drag and drop. Kirim ke chat. Kamu Google aja sendiri gambarnya. Ngomong gitu ya? Biar Iya, sama Google aja. Oh, biar sama. Udah, boleh. Chat. Oh, bisa taruh file ya? C Android ya. Gambar kita tinggal Google sendiri ya sebenarnya ya. Gambar apa juga boleh kan? Ya, jadi sekarang di folder drawable saya punya book 1,
Ya, book 1 dan book 2. Benar ya? Book 1-nya gambarnya besar, book 2-nya kecil, nggak masalah lah. Nanti kita resize anyway gitu ya. Jadi tambahin di sini sekarang. Jadi book 1 tadi. Nah, ini kalian akan tahu kenapa saya bilang namai seperti nama variabel. Karena di sini kalian akan mengaksesnya seperti kalian mengakses variabel, ya. Book 1 titik thumbnail itu kalian dapat dari r titik drawable titik nama filenya, ya. Nama filenya dengan ekstensinya dihapus, ya. Karena pakai nama file dengan ekstensinya dihapus, maka saya bilang kasih nama seperti nama variabel. Ya. Nah, jadi kalau r.drawable.1 ini kan nggak boleh kan nama variabel seperti itu kan. Makanya tadi kasih nama seperti nama variabel. Book 2 titik thumbnail sama dengan r.drawable titik book 2. Oke, jadi saya sudah punya 2 objek buku, saya sudah punya 1 buah array list of book. Gitu ya. Tinggal 2 objek buku ini gimana saya masukkan ke dalam array list-nya. Benar ya? List book titik add book 1. Ayo, ada apa di chat? Taruh di drawable aja pada intinya gitu ya. Nanti itu kamu harus cari tahu sendiri lah ya. Nanti terlalu lama kalau kita bahas mengenai bedanya drawable dan drawable P24. Ada drawable tuh macam-macam ya. Drawable untuk resolusi sekian, drawable untuk resolusi sekian itu bisa dibedakan. Ya, jadi gambarnya kalau untuk resolusi kecil saya mau pakai gambar yang ini. Kalau resolusinya besar saya pakai gambar yang ini, itu bisa dibedakan. Kamu harus cari tahu sendiri gitu ya. Ya, untuk versi ini Android baru, versi Android lama gambarnya beda itu juga bisa. Gitu ya. Ya, pada intinya saya sudah punya gambar lagi. Saya sudah punya 2 buah objek buku, ya. 2 buah objek buku ini saya masukkan ke dalam array list. Jangan lupa dimasukkan ke dalam array list. Ya. Berarti beres tentang data. Benar ya? Poin pertama data. Beres. Ya. Poin kedua recycler view. Nah, recycler view ini recycler view itu kalian perlu ketahui recycler view itu tidak ada di dalam Android SDK yang standar. Ya, kenapa alasannya kurang tahu saya. Yang jelas recycler view itu tidak ada di dalam Android SDK yang standar. Ya, walaupun recycler view itu benar-benar juga dibuat oleh Google, ya, dibuat oleh Android. Ya, tapi tidak di-include ke dalam Android SDK yang standar. Jadi kalau kalian mau pakai recycler view, kalian harus tambahkan seperti kalian harus download library-nya recycler view gitu ya. Nah, download library-nya recycler view itu kalian cari aja recycler view, harusnya dapat kok. Cari recycler view, situsnya developer Android aja. Nah, translate lagi. Ya, oke lagi nih ya. Nah ini ya, jadi kalian akan menambahkan dependency Gradle. Ya, dependency Gradle itu apa? Gradle itu cara yang digunakan oleh Android Studio untuk mengimport library secara otomatis gitu ya. Jadi kalau kalian back in the old days ya, of Android application development gitu ya. Dulu zaman Eclipse gitu ya kan, itu kalian harus cari file. Kalau kalian mau pakai library dari luar ya, kalian harus cari file jar-nya. Jar itu arti .jar gitu ya, Java archive gitu ya. Kalian download, kemudian kalian masukkan ke directory tertentu dari Eclipse. Gitu ya. Nah, sekarang udah nggak perlu nih. Jadi pakai Gradle, kalian sebutin aja namanya apa, nanti Gradle-nya akan otomatis download library itu supaya kalian bisa pakai. Gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian tambahkan ya, Android X recycler view bla 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 ini ya. Nah, ini yang perlu kalian tambahkan ke dalam dependensinya. Nah, ini ya, di copy. Satu aja nih yang atas saja nih. Terus ditambahkan ke Gradle. Gradle-nya di mana sih? Di sebelah kiri ada kan ya, ada app, ada Gradle script. Kita masuk ke Gradle script. Build.gradle. Build.gradle ada 2. Kita masuk ke yang app. Ya, build.gradle yang app. Nah,
Di dalam situ ada Android dan ada dependensi. Nah, ini dependensi sama kan ada dependensi ya. Berarti kalian tambahkan ke sini. Gitu ya. Saya tambahkan ini recycler view. Gitu. Nah, begitu saya tambahkan recycler view ke dalam Gradle, di sini Android Studio ini bilang apa? Dia harus melakukan sync dulu. Melakukan sync itu ngapain? Karena saya menambahkan sebuah dependensi baru yang tadinya tidak ada di dalam Android SDK. Ya. Tadinya di dalam Android SDK tidak ada yang namanya recycler view. Sekarang saya mau pakai recycler view, saya sebutin di sini. Maka Android Studio ini perlu download dulu yang namanya recycler view itu. Gitu ya. Library terkait dengan recycler view dia perlu download. Maka kita perlu sync dulu supaya dia download recycler view-nya gitu ya. Oke, udah beres. Cepat kok gitu ya. Yang di-download juga nggak banyak kan. Source code doang kan yang di-download kan. Oke, udah ya. Jadi kalau saya sudah tambahkan recycler view, sekarang saya bisa masuk ke sini ya. Kita mau membuat objek recycler view. Objek recycler view tadi letaknya di mana? Di activity. Benar ya? Jadi recycler view akan kita tampilkan di dalam activity. Ya, jadi di activity layout saya, mana activity layout saya? Press layout ini kan ya, activity main XML. Di situ saya akan menambahkan recycler view. Apa itu tulisan hello world? Nggak butuh nih ya, hello world hapus. Oke, saya nggak pakai constraint layout deh. Ya, untuk orang ini satu layar penuh kok. Saya mau recycler view satu layar penuh ya. Nah, recycler view-nya satu layar penuh ya. Linear layout boleh gitu ya. Mau relatif layout boleh gitu ya. Serah. Ya, linear boleh lah. Orientasinya mau vertikal horizontal sebenarnya nggak peduli juga ya. Kan satu layar penuh dia. Oke, jadi setelah saya tambahkan di Gradle tadi, saya bisa menambahkan sebuah recycler view di sini. Ya, kalau kalian lupa menambahkan di Gradle, ini nggak muncul nih pilihan. Error nanti dia. Ya, recycler view satu layar penuh, berarti match parent, match parent. Ya, saya kasih ID. Ya, ID-nya recycler view untuk menampilkan buku. Jadi saya kasih nama RV Books. Oke, jadi komponen view recycler view ini sudah saya tambahkan di layout-nya. Ya, yang perlu teman-teman ingat tidak hanya ditambahkan di layout-nya, tapi teman-teman perlu ngapain? Perlu akses di main activity, benar ya? Di main activity. Jadi di main activity kita perlu merefer ke objek yang ada di dalam layout. Ya, recycler view RV Books. Jadi saya definisikan dulu begini. Ini nilainya 0 kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama gitu ya. Objek di Java, ya, sebuah objek di Java, kalau dia punya atribut yang tidak di-initialize, maka nilai atribut itu 0. Ya, kalau atributnya berupa objek, gitu ya. Nah, ini kita akan initialize dulu nih. Berarti di sini gimana supaya dia nilainya tidak 0 tapi menunjuk ke objek yang ada di layout, berarti rvBooks sama dengan find view by ID r.id.rvBooks. Itu. Jadi beres nih. Jadi saya sudah punya objek recycler view, saya taruh di activity, saya sudah refer di activity itu. Ya, jadi komponen kedua beres. Ya, data saya sudah punya, recycler view saya punya. Gitu ya. Next, saya perlu membuat layout untuk satu buah item. Ya, layout untuk satu buah item dalam bentuk XML. Ya, tadi ya, mau gimana, mau susunannya, mau gambar di atas, teks di bawah, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya perlu membuat layout untuk satu buah item. Jadi saya klik kanan di layout di sini di res gitu ya, res layout. Klik kanan saya akan membuat layout resource file dulu gitu ya. Jadi saya buat sebuah XML baru yang isinya mendefinisikan view apa saja yang ada di dalam sebuah item. Ya. Saya beri nama aja, misalnya nama XML-nya adalah item row. Ya, item row karena untuk satu baris buku gitu ya. Item row. Namanya seperti itu. Oke.
Jadi di sini ini linear layout. Ya ini intinya ini layout cuma untuk satu baris item gitu ya, satu baris item isinya apa saja. Ya jadi kita tidak mendefinisikan layout untuk keseluruhan dari recycler view, enggak loh ya. Ini file XML ini isinya hanya layout untuk satu item, ya satu item. Satu item orientasinya berarti kalau saya mau gambar di kiri, teks di kanan deh, biar gampang gitu ya. Jadi item saya hanya berisi gambar di kiri, title di kanan. Ya, thumbnail-nya tadi di kiri, title-nya di kanan. Berarti orientasinya harusnya horizontal kan ya. Kan gambar di kiri, title di kanan kan. Jadi saya punya di dalamnya ada sebuah image view. Ya. Nanti ada juga text view. Ya. Ini thumbnail, ini title. Ya. Image view-nya ukurannya I don't know gitu, 72 dp misalnya. Ayo apa bedanya dp sama px sama sp, apa bedanya? Ya, itu teman-teman udah harus pelajari itu. Ya. 72 dp density independent pixel gitu ya. Supaya ukurannya itu relatif sama di ukuran device dengan resolusi seperti apapun gitu ya. Saya nggak tahu 72 itu terlalu kecil atau terlalu besar, saya nggak bisa ngira-ngira juga. Nanti kalau terlalu kecil kita sesuaikan setelah kita coba run gitu ya, atau terlalu besar kita sesuaikan. Pokoknya saya ngarang dulu 72 gitu ya. Width-nya match parent, height-nya wrap content. Nah, jadi saya punya gambar thumbnail, saya punya text view untuk menampilkan title. Kasih ID dong, ya kan? ID-nya apa? IV ya, image view thumbnail. ID-nya TV title. By the way, ini ukurannya pasti terlalu kecil ya, berdasarkan pengalaman saya sering ngajarin pakai contoh ini terus gitu ya. Ukurannya saya perbesar, text appearance medium. Well gitu ya. Jadi nanti bentuknya kira-kira begini lah. Ya ini nggak ada gambarnya, nggak masalah. Nanti kan kita set by program gitu ya. Gambar di sebelah kiri, teks di sebelah kanannya. Ya, gambar di kiri, teks di kanan. Ini layout untuk satu item. Ya. Oke. Kembali ke checklist kita. Data sudah punya, tadi datanya berupa array list of book. Ya, sudah kita isi juga. Recycler view kita sudah punya, layout untuk satu item kita punya. Oke. Kemudian apalagi? Layout manager ya. Layout manager. Layout manager itu apa? Tadi pembungkus gitu. Jadi kalau saya punya item itu mau disusun dalam layout apa? Ya, item-itemnya mau disusun dalam linear layout kah, grid layout kah tadi ya? Ya, let's say saya akan set layout manajernya ya, recycler view books titik set layout manager, saya akan buat new linear layout manager. Ya, di mana linear layout manager itu perlu minimum satu parameter, ya, yaitu konteks. Konteks sudah dijelaskan ya. Konteks itu ada application konteks, activity konteks. Intinya aplikasi atau activity apa yang sedang berjalan saat ini. Ya berarti bilang aja konteksnya adalah this activity ini sendiri. Ya, jadi perhatian yang sudah saya lakukan. Saya membuat new linear layout manager. Ya, saya langsung set layout manager saya menjadi linear layout manager tadi yang baru saja saya buat. Ya, jadi saya sudah membuat layout manager loh ya ini. Saya sudah membuat layout manager. Saya langsung hubungkan layout manager itu dengan recycler view-nya. Ya, saya sudah buat layout manager. Saya hubungkan dengan recycler view-nya. Ya, jadi kebetulan data gambar buku tadi itu saya mau organize di dalam sebuah linear layout. Ya, linear layout terus dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Ya, itu linear layout. Pak, kalau saya nggak mau pakai linear layout gimana? Bisa diganti ini menjadi grid layout manager. Tentunya grid layout perlu parameter tambahan karena dia ada berapa kolom, berapa baris gitu kan ya. Ya, kalau jumlah barisnya kalian nggak tentukan, kalian harus tentukan berapa jumlah kolomnya. Ya, jadi misalnya ini, jumlah kolomnya 2 misalnya.
Nah, itu baru bisa gitu kalau kalian grid layout manager. Ya, jadi kalau grid layout manager kalian harus tentukan berapa jumlah kolomnya. Gitu ya. Enggak deh, saya nggak akan pakai grid layout dulu gitu ya. Saya mau kembalikan menjadi linear layout manager. Gitu ya. Pilihannya selain linear layout dan grid layout ada apa aja sih? Pilihannya banyak ya. Mana gambarnya hilang? Di slide satunya. Ya, pilihannya selain linear layout dan grid layout, ada yang namanya staggered grid gitu ya. Staggered grid ini advance gitu ya dan jarang dipakai. Ya, jadi pada intinya staggered grid ada ya. Staggered grid itu grid layout tapi ukurannya satu kotak dengan kotak yang lain ukurannya tidak sama. Ya, ada juga staggered grid. Jadi ada linear layout, grid layout, dan staggered grid. Itu yang disediakan oleh Android-nya. Kalau kalian mau buat layout manager sendiri boleh gitu ya. Misalnya kalau kalian kirim SMS gitu ya, atau kalian kirim email, itu kan di bagian atas ada bulatan-bulatan loh dari kiri ke kanan. Seperti flow layout kalau kalian bicara di Java GUI gitu ya, Java Graphical User Interface itu seperti flow layout gitu ya, kiri ke kanan daftar siapa saja yang mau kalian kirimin email gitu ya misalnya. Nah itu layoutnya nggak ada tuh di antara tiga jenis ini. Itu mau linear layout juga salah gitu ya. Kalau linear layout kan kiri ke kanan tapi kan nggak bisa ke bawah dia. Ya kalau ini saya maunya kiri ke kanan tapi kalau sudah nggak cukup ke bawah. Kalau nggak cukup baris berikutnya, nggak cukup baris berikutnya gitu ya. Linear layout nggak cocok. Grid layout nggak cocok juga gitu ya. Staggered grid nggak cocok. Jadi kalian akan membuat sebuah layout manager sendiri supaya bisa seperti flow layout di Java GUI. Nah itu bisa juga gitu ya. Kalian subclass dari layout manager boleh gitu ya. Gampang nggak Pak ya, susah gitu ya. Tapi pada intinya bisa lah. Saya pernah soalnya ya, buat layout sendiri gitu ya. Tapi enggak lah, kita pakai saja yang sudah fix gitu ya. Jadi layout manager saya sudah buat dan saya langsung hubungkan ke recycler view-nya gitu ya. Jadi layout manager itu harus terhubung ke recycler view, benar ya? Nah, data saya punya, recycler view saya punya, layout saya punya, layout manager saya punya. Tinggal saya mendefinisikan adapter dan view holder ini jadi satu ya. Adapter dan view holder itu jadi satu. Ya, jadi saya akan membuat adapter, di dalam adapter ada view holder. Ya. Nah, adapter itu harus saya buat sebagai kelas tersendiri. Nama kelasnya adalah, bentar ini nutupin. Ya. Adapter untuk menampilkan buku kan ya. Sebut saya books adapter. Gitu. Di dalamnya ada view holder. Tadi saya bilang view holder akan saya buat menjadi inner class kan ya dari adapter ini. Kenapa saya buat sebagai inner class? Karena kebetulan yang memakai view holder saya hanya books adapter. Ya nanti kalau saya punya adapter yang lain ya view holdernya beda. Karena bisa jadi adapter yang lain view di dalamnya beda kan? Bukan gambar sebelah kiri, title sebelah kanan. Adapter lain misalnya gambarnya di atas, title-nya di bawah, atau ada title dan ada detail misalnya adapter yang seperti berita itu ya, ada judul dan ada summary misalnya. Jadi adapter lain mungkin view holdernya lain gitu ya. Jadi dalam kasus ini kalau view holdernya tidak dipakai ulang selain di dalam books adapter, ya view holdernya kalau hanya dipakai di books adapter tidak dipakai di dalam adapter yang lain gitu ya. Saya akan definisikan dia sebagai inner class saja. Inner class maksudnya ya saya mendefinisikan kelas view holder itu hanya untuk books adapter gitu ya. View holder ya, view holder itu harus extend view holder ya. Saya harap teman-teman nggak bingung. Ini view holder yang saya buat ya, nama kelasnya view holder, dia extend dari view holdernya recycler view ya. Jadi dia turunannya dari view holdernya recycler view. Begitu ya. Kenapa error? Karena ternyata kalau kita deketin errornya kenapa nih? Karena ternyata konstruktor dari parent-nya itu berparameter.
Nah, ini review kembali object oriented programming teman-teman. Semoga lulus kemarin object oriented programming. Ya, jadi apa namanya? Kalau kalian punya child class dari parent class ya, di mana parent class-nya itu berparameter, gitu ya. Maka kalau parent class-nya itu berparameter, child class-nya akan bingung gitu ya, atributnya parent-nya itu mau diisi dengan apa gitu ya. Jadi child class-nya harus harus mengisi setiap parameternya itu, makanya tidak bisa dibuat dengan default constructor. Ya, cara supaya mengakalinya gimana? Ya sudah, buat aja parameter dari child class itu minimal sama seperti parameter dari parent class-nya, walaupun kalian bisa tambahin dan kurangin gitu ya. Ya sudah, gini aja, saya dekatin di sini, kemudian saya alt enter saja, atau bolam yang sebelah kiri ini boleh gitu ya, alt enter, create constructor matching super. Benar ya? Create constructor matching super. Jadi konstruktor child class saya sekarang juga berparameter seperti konstruktor parent class-nya. Oke, jadi sudah nggak error lagi. Jadi ya, nah ini view holder. Ya, belum selesai. Tadi saya bilang apa tadi? Coba kegunaan dari view holder. View holder tadi berisi apa? Masih ada yang ingat? Nah, tadi saya sudah bahas. Berisi apa view holder? Data. Data. Untuk masing-masing view dalam satu kolom. Ya, reference atribut, setiap atribut dari view holder itu menunjuk, merefer ke objek view dalam satu item gitu ya. Nah, tadi satu item saya punya apa aja tadi? Itemnya ada apa aja? Di dalam item saya ada objek view, ada image view, benar ya? Dan ada text view, benar ya? Benar kan? Tadi di satu item saya, tadi saya sudah buat layout untuk satu item. Saya buat gambar di sebelah kiri 72 dp, title di sebelah kanan, match parent. Benar ya? Ingat ya? Jadi ada image view thumbnail dan ada TP title di sini. Ya. Nah, di dalam konstruktornya supaya nilainya tidak nol, ya saya akan buat mereka menunjuk ke objek di masing-masing item itu. Ya. Menunjuknya gimana? Buat aja if thumbnail sama dengan find view by ID, nggak bisa nih di sini. Ya. Nggak bisa find view by ID, nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena find view by ID itu sebenarnya digunakan untuk mencari child view, mencari sub view dari parent view. Paham ya saya maksud? Paham? Saya kembali ke Zoom dulu. Find view by ID itu sebenarnya tuh, kan? Hilang Zoom saya. Ntar saya mau ganti kameranya lagi. Oke lah, saya pakai notepad aja lah, nggak masalah ya. Jadi gini, kan ada hierarki view, benar ya. Jadi activity itu juga sebuah view, benar ya. Activity itu view. Ya, di dalam activity ada apa? Misalnya ada text view. Sorry, ada apa tuh? Ada linear layout gini ya misalnya ya. Nah, di dalam linear layout ada text view. Ada apa lagi misalnya? Ada button gitu ya. Ini kan hierarkinya seperti itu. Activity itu sebuah view. Di dalamnya ada linear layout. Di dalamnya ada text view. Di dalamnya ada button. Benar ya? Nah, find view by ID itu sebenarnya digunakan untuk find view by ID sebenarnya digunakan untuk mencari sub view dari activity. Ya, sub view dari sebuah view. Dalam hal ini kalau saya panggil di activity find view by ID, berarti saya mau mencari sub view dari activity ini. Benar ya? Nah, padahal di dalam view holder kita nggak bisa buat find view by ID. Kenapa? Karena view holder itu bukan view. Ya, view holder itu penampung view, tapi view holdernya sendiri bukan view. Gitu ya. Kardusnya makanan bukan makanan. Paham ya?
view holder itu bukan view, tapi dia penampung view. Nah, maka kita nggak bisa find view by ID. Kita harus mencari child view dari sebuah view. Jadi kita harus mencari root view dari item, masing-masing item tadi. Jadi kalau saya punya satu buah item, ada buku di sebelah kiri, gambar sebelah kanan, kita harus mencari view yang paling luar dari ini tadi. View yang paling luar apa sih? Coba di sini, item row saya, view yang paling luar apa di sini? Linear layout. View yang paling luar linear layout-nya, benar ya? Jadi ini view yang paling atas, root-nya ini. Ya, jadi root di dalam sebuah tree hierarki saya, root-nya punya 2 buah sub view, benar ya? Nah, balik ke sini nih. Nah, di sini root-nya itu apa? Root-nya ini loh, item view. Ya, jadi linear layout itu item view-nya ini. Ya, jadi untuk mencari sub view dari item view, ya, untuk mencari sub view dari item view saya harus item view titik find view by ID. Harus begitu. Kalau nggak ada item view titiknya depannya nggak bisa. Ya, karena root-nya ini, gitu ya. Kalau saya langsung find view by ID, nggak bisa sekali lagi. View holder bukan view. Ya, maka nggak bisa find view by ID. Nggak bisa item view titik find view by ID. Paham ya? Item view itu apa? Item view itu view yang paling luar dari layout saya. Berarti linear layout dalam hal ini. Ya, r.id titik ivtan ya kayak biasa nih. Beres kan? TV title sama dengan item view titik find view by ID r.id titik TV title gitu ya. Nah, beres gitu ya. Jadi saya punya view holder ya, di mana di dalam view holder itu ada image view dan ada text view ya. Masing-masing saya hubungkan ke objek yang ada di dalam sebuah item ya. Masing-masing saya hubungkan ke objek view yang ada di sebuah item. Nah, ini beres nih view holder jadi. Terakhir adapter. Saya punya waktu berapa lama? 28 menit cukup. Itu ya, adapter ya. Nah, ternyata adapter itu kalian juga harus mengextend recycler view titik adapter. Nah, kalian lihat di sini ada apa nih? Ada template-nya ya, ada kurung apa ini kurung apa tuh namanya? Kurung lancip itu ya, view holder. Nah, itu template-nya kalian mau isi view holder yang digunakan oleh adapter ini kelas apa sih? Ya, kelas view holder yang mau digunakan oleh adapter ini apa? Kelas view holder yang mau digunakan oleh ini adalah kelas view holder ini. Nah, itu template-nya, masukkan ke situ. Ya, jadi extend recycler view titik adapter. Ya, template-nya saya mau menggunakan view holder. Nah, view holder ada 2 ya, hati-hati ya. View holdernya si recycler view atau view holder yang saya buat sendiri. Saya akan pakai view holder yang saya buat sendiri. Ini tadi. Gitu. Error Pak, ya errornya apa? Dibaca gitu ya. Errornya ternyata parent kelasnya berarti si adapter itu. Adapter itu ternyata adalah sebuah abstract class. Ingat lagi objek oriented programming-nya. Abstract class berarti apa? Abstract class itu punya abstract method. Ya, kalau abstract class punya abstract method, artinya either child class-nya harus abstrak juga atau child class-nya harus mengimplementasikan setiap abstract method itu supaya tidak abstrak lagi. Ingat ya itu ya, masih ingat kan? Abstract class punya abstract method. Child class-nya antara kalian harus definisikan sebagai abstrak juga atau kalian harus mengimplementasikan setiap abstract method itu supaya tidak abstrak lagi. Ya. Nah, dalam hal ini kita apain? Kita akan mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di dalam recycler view.adapter gitu ya. Saya akan klik di sini aja, pastikan kursor kalian mengarah ke yang error gitu ya. Alt enter implement methods. Ya, jadi pilihannya 2 kan, abstrak atau implement method. Saya akan implement method. Nah, ternyata ada 3 metode yang digunakan oleh yang digunakan oleh recycler view untuk berkomunikasi dengan adapter. Nah, tiga metode itu seperti yang disebutkan di sini. Ya, jadi 3 metode itu yaitu on create view holder, on bind view holder, dan get item count. Ini 3 metode yang akan dipanggil oleh recycler view dalam komunikasinya dengan adapter. Saya bilang aja, bagaimana recycler view bisa dapat data. Bagaimana recycler view bisa tahu dia harus menampilkan apa. Recycler view akan bertanya ke adapter. Ya, jumlah datanya berapa sih menggunakan get item count. Gitu ya. Kemudian recycler view akan meminta sebuah view holder.
ya untuk ditampilkan. Ya, pakai on create view holder, pakai on bind view holder. Nah, intinya begitu. Ya, nah datanya adapter di mana sih? Datanya adapter ada di, saya pakai kacamata ngembun ya, pakai masker. Datanya adapter ada di mana sih? Saya punya list book tadi benar ya, tapi list book itu ada di mana? Ada di activity, benar ya? Jadi list book saya tadi ada di activity. Jadi kalau saya definisikan lagi sebuah variabel list book di sini, ini akan kosong. Ya, supaya nggak kosong gimana? Saya akan kirim dari activity. Benar ya? Jadi kirimnya pakai apa? Pakai konstruktornya. Ya, karena saya kirim dari activity-nya, ya konstruktor apa sih? Konstruktor metode yang pertama kali dipanggil ketika objek dari adapter ini dibuat. Benar ya? Jadi ketika objek adapter dibuat, dia akan panggil konstruktornya. Ketika panggil konstruktornya, ini pasti disuplai nih parameternya. Ya, karena disuplai masuk ke sini, maka ini nggak kosong lagi. Bisa dipahami ya? Jadi saya dapat list book-nya dari main activity. Jadi ini nanti sudah ada isinya. Ya, jadi saya punya this.listbook sama dengan list book ya, sambil direview kembali ya, object oriented programming concept. Ya, jadi setelah books adapter ini dibuat, setelah objeknya dibuat, list book ini pasti sudah ada isinya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena konstruktornya mengeset list book-nya. Ya, jadi pasti ini udah ada isinya sesuai dengan yang ada di main activity tadi. Oke, jadi sekarang adapter kita sudah terhubung dengan data. Adapternya sudah terhubung dengan data. Adapternya punya list book. Ya, nah sekarang kita lihat 3 metode ini. Ya, pertama saya masuk ke metode yang paling bawah, get item count. Ya, metode get item count itu dipanggil oleh recycler view, bukan kalian yang manggil ya, ingat ya. Jadi ini metodenya kalian sediakan aja, nanti dipanggil sendiri oleh recycler view, bukan kalian yang manggil. Jadi kalian tidak mengatur kapan recycler view-nya akan manggil setiap metode ini. Enggak, beda. Jadi pada waktunya recycler view-nya akan panggil sendiri metode ini. Ya, kita cuma perlu return value yang benar saja. Ya. Jadi item count-nya ada berapa? Ada berapa itemnya? Ada? Ada 2, benar nggak tadi? Benar kan, buku Harry Potter sama buku Android kan? Iya, 2 ya. Jadi gini aja ya. Benar gini. Ada yang mau berpendapat? Pakai books.size aja, Pak. List books.size. Nah, iya kan, benar kan? Jadi ya sengaja saya taruh begini dulu. Jadi kalau item saya nambah, yang tetap 2 nanti jelek kan ya. Nah, jadi jangan taruh 2 di sini, tapi pakai listbook.size. Ya, jadi kalau recycler view-nya nanya ke adapter berapa sih jumlah datanya, dia akan bilang jumlah datanya ya ada sebanyak ini, listbook.size. Dia hitung dulu ada berapa, gitu ya. Dia hitung dulu ada berapa, kemudian dia return, oh ada sekian total datanya. Oke. Nah, kemudian recycler view-nya akan meminta setelah ada get item count, dia akan minta, oke, minta item ke 0, minta item ke 1, minta item ke 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tugas adapter adalah adapternya akan menentukan apakah dia perlu membuat objek view yang baru atau bind ulang saja cukup. Jadi paham ya? Tadi ingat ya konsepnya di awal, recycler view. Ya. Sebuah objek view untuk satu buah item itu bisa di-recycle. Maksudnya di-recycle apa? Dipindah ke bawah, kemudian di-bind ulang. Maksudnya di-bind ulang, datanya diganti. Dipindah ke bawah, datanya diganti. Itu konsep yang namanya bind. Ya. Atau tentunya di awal-awal dia perlu create. Jadi paham ya? Di awal-awal dia perlu create beberapa view. Nanti beberapa view itu setelah kalian scroll, view itu tinggal di-bind ulang. Ya, jadi berapapun jumlah data kalian ya, minimal on bind itu akan jalan sama dengan on create view holder gitu. Jadi kalau on create view holder 100 kali misalnya, berarti minimal on bind itu bisa dijalankan 100 kali minimal. Ya, bisa lebih kalau kalian scroll atas, scroll bawah terus itu ya. Begitu kalian scroll seperti itu, dia tidak create ulang. Ya, create-nya cukup pertama tadi di awal. Tapi dia akan bind ulang. Udah paham nggak di sini gambarnya? Jadi dia akan meng-create beberapa view ya, yang cukup ditampilkan dalam satu waktu.
Ya, begitu kalian scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll ke atas, scroll ke bawah. By the way, scroll view-nya itu disediakan secara otomatis ya. Jadi scroll bar-nya itu disediakan secara otomatis, kalian nggak perlu buat di recycle view. Ya, begitu kalian scroll, dia akan bind ulang terus-menerus. Tidak di-create ulang objeknya, tapi akan di-bind ulang. Ya, jadi pertama di-create dulu seperlunya berapa jumlahnya view-nya. Ya kan? Terus begitu kalian scroll, dia akan terus-menerus bind ulang. Ya. Tapi pertama-tama di-create dulu. Ya. Jadi pertama kali misalnya create 10 objek, ya, dia akan panggil on create sebanyak 10 kali, akan panggil on bind sebanyak 10 kali. Ya. Jadi setelah di-create, di-bind. Ya, setelah create, bind. Pasti setelah create, bind. Ya, tapi begitu kalian scroll, dia akan bind ulang tanpa create ulang. Ya, cuma dipindahkan, datanya diubah, itu bind. Kayak gitu ya. Nah, enaknya buat kalian tidak perlu tahu, ya, kalian tidak perlu bingung berapa jumlah yang harus di-create, berapa jumlah yang harus di-bind, nggak perlu. Ya, kalian cuma perlu untuk setiap itemnya kalau mau di-create, saya harus return sebuah view holder seperti apa sih, gitu ya. Kalau mau bind, saya bind sesuai datanya. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu on create view holder. Ya, dia minta return value berupa view holder. Ya, return value-nya berupa view holder. Jadi untuk setiap view yang akan di-create, dia minta kita return sebuah view holder. Ya, returnnya sebuah view holder gitu ya. Nah, view holder di sini saya harus buat objek dari layout. Benar ya? Jadi ketika create, kita harus buat objek dari layout kan ya. Layoutnya apa? Layoutnya ini kan, item row book di sini. Ini layout. Jadi saya akan buat objek dari item row book ini. Ini saya akan buat view v, ya, nama view-nya v, ya, sama dengan layout inflator dot from konteksnya apa? This, ya, konteksnya this dot inflate. Apa itu inflate? Saya membuat objek view berdasarkan sebuah layout tertentu. Ya, gitu. Jadi layout itu kan cuma template, benar ya. Nah, kita akan membuat objek view berdasarkan template-nya tadi. Ya, jadi kita akan inflate. Waduh, ini nggak boleh bis nih. Ya, itu nanti kita pikirkan nanti lah. Ya, kita akan inflate, ya. Inflate di sini, pakai layout inflator. Gunanya inflate apa? Kita membuat objek view dari sebuah template XML. Ya, dari template XML itu kita akan membuat objek view. Oke, di sini. Template-nya apa? Template-nya adalah r.layout item row book. Ya, template-nya itu. Itu parameter pertama. Parameter yang kedua, root-nya siapa? Root-nya ini, parent. Ya, parameter yang ketiga, attach to root false. Ya, apa itu attach to root? Attach to root itu pada ini ya gini, atribut dari recycler view-nya sendiri kalian bisa tambahkan atribut. Mana tadi? Di sini recycler view kan kalian bisa tambahin, oh width-nya match parent, oh background-nya apa gitu tadi. Apakah setiap properti, setiap atribut yang ada di sini itu diturunkan ke sub view-nya atau enggak? Gitu ya. Kalau kalian bilang enggak, karena sub view-nya punya konfigurasi sendiri. Ya, ukurannya mau seberapa dan lain sebagainya, kita bilang false. Kayak gitu ya. Nah, by the way, ini nggak boleh this ini, error. Nggak boleh this, harusnya konteks. Kenapa nggak boleh this? Karena simpelnya adapter itu juga bukan activity. Ya, yang boleh dijadikan konteks itu activity atau aplikasi. Ya, adapter itu juga bukan adapter itu bukan activity. Jadi supaya saya bisa dapat konteksnya, saya harus ngapain? Tambah di sini, tambah atribut nih. Ya, konteks CTX. Ya, terus di sini tambah lagi di konstruktor gitu ya, supaya konteksnya di sini nggak kosong. Konteks CTX, koma. Jadi konstruktor saya sekarang punya 2 parameter. Ya, tambah di sini ya. This.ctx sama dengan ctx gitu ya. Jadi konteks saya punya konteks di sini. Jadi from ctx nih, nggak boleh this gitu ya. Karena ini kita di dalam adapter bukan di dalam activity. Gitu.
saya hide dulu. Kayak gitu ya. Nah, kembali ke onCreate view holder gitu. Jadi saya sudah punya sebuah objek view v. View v ini apa sih? Dia adalah view untuk satu item. Nah kan satu item ada banyak kan Pak, ada image view, ada text view. Ya, dia adalah view yang paling luar. View yang paling luar apa tadi? Root view-nya, linear layout-nya. Gitu ya. Jadi view v ini adalah linear layout-nya. Komponen yang paling luar berdasarkan template r.layout.item row book. Gitu ya. Nah, dia minta return value-nya apa? Minta return value-nya view holder. Saya punyanya view. Ya, return value-nya diminta view holder, saya punyanya view. Ya usah saya buat aja return new view holder v. Apa itu view holder v? View holder tadi kalian sudah buat, ingat ya. View holder itu parameternya apa? Root view. Ya, view holder itu parameternya root view. Udah kita panggil kan? Return new view holder menggunakan root view-nya. Ya sudah gitu ya. Jadi setiap kali recycler view-nya nanti, ya recycler view-nya setiap kali nanya ke adapter, saya perlu sebuah objek view yang baru karena tempatnya nggak cukup atau tiba-tiba font-nya diperkecil, ya atau tiba-tiba teksnya tadinya panjang-panjang sekarang teksnya satu baris cukup nih, sehingga dari tadinya muat 10 sekarang jadi tiba-tiba muat 11 gitu ya. Jadi saya perlu buat sebuah objek view yang baru, gitu ya. Nah setiap kali perlu buat objek view yang baru ya dia panggil onCreate view holder. Nah, dia akan mereturn sebuah view holder. Ya, dibuatkan objek view yang baru, dia inisialnya sebuah view holder. Jadi dikembalikan sebuah kelas, sebuah objek penampung yang berisi reference ke masing-masing subview-nya. Gitu ya pada ininya. Oke, beres onCreate view holder. Tinggal onBind. 13 menit. OnBind beres ya. OnBind, nah ini enak nih. OnBind itu sudah ada view holder-nya dan ada position. Ini cara dia. Setiap kali dilakukan bind ulang, gitu ya, objeknya dipindahkan ke bawah, maka posisinya berubah. Ya, tapi dia masih merupakan objek view yang sama. Ya, objek view yang sama dipindahkan posisinya. Jadi posisinya berubah, objek view-nya masih itu. Ya, tugas kita ketika dilakukan bind ulang ngapain sih? Kita akan mengubah data dari masing-masing view holder ini. Ya, view holder itu punya apa? Punya image view kan ya. Nah, image view-nya tinggal kita set datanya sesuai dengan posisinya. Saya pahami ya. Jadi saya punya book sama dengan listbook.get berdasarkan position. Ya, saya mendapatkan buku pada indeks ke position dari array list listbook. Ya, saya mendapatkan buku dari array list listbook pada indeks ke position. Dan saya dapat bukunya itu saya akan tampilkan di dalam view holder ini. Folder titik image view thumbnail titik set image resource. Ya, apa image resource-nya? Book.thumbnail. Ya, folder titik tv title. TV title-nya saya mau set apanya? Saya mau set teksnya menjadi book titik title. Udah beres. Jadi onBind gitu aja. Jadi setiap kali pindah posisi, saya ubah gambarnya, saya ubah teksnya. Ya, setiap kali bind ulang, ya, itemnya pindah posisi ini, pindah posisi berarti gambarnya perlu saya ganti, title-nya perlu saya ganti, beres gitu ya. Beres, semuanya beres. Tinggal apa? Tinggal saya buat objek dari adapternya di sini. Jadi adapter sudah kelasnya sudah didefinisikan, tinggal saya buat objek dari adapter. Ini saya harus buat dulu objek dari adapter. Sorry, harus di bawah ya. Di bawah kenapa saya taruh di bawah? Karena adapter itu akan terima parameter berupa listbook ini. Gitu ya. Adapter sama dengan new books adapter gitu ya. Parameternya dia perlu konteks. Konteksnya adalah this. Dan ini konstruktornya kita buat sendiri ya tadi ya. Kedua, listbooks. Oke, tinggal recycle view books titik set adapter. Jadi recycle view-nya dikonekkan ke adapternya. Adapter yang akan mengurusi recycle view ini adalah adapter. Beres, kita coba jalankan.
Ya, kita tunggu. Sambil menunggu emulatornya running, ada yang mau ditanyakan dulu untuk menyingkat waktu? Pak, boleh lihat yang adaptornya itu Pak di atasnya. Untuk inisialisasi adaptornya itu di luarnya ya Pak? Apanya? Yang mana? Yang mana? Untuk yang adaptor yang di bawah itu. Adaptornya yang di bawah. Di line 43 tadi ya, di 42. Ya. Nah ini inisialisasi adaptornya itu di luar kelasnya atau di dalam onCreate atau di luarnya? Di dalam onCreate. Di dalam onCreate-nya. Iya. Semua di dalam onCreate ini. Itu ya, harusnya udah nih. Jadi ini adalah list buku saya. Ya, udah benar belum nih? Gimana? Udah belum? Udah benar belum? Tadi gambarnya bukannya ada 2 ya? Kenapa tampilnya cuma 1? Ayo, kenapa nih? Ini saya sengaja ya ini errornya ini ya. Kira-kira kenapa nih? Activity-nya ya? Apa activity-nya? Ada apa dengan activity-nya? Di looping apa? Loop-nya? Nggak ada loop di sini. Recycler sih nggak ada loop. Oh, ada. Kalian nggak looping satu-satu buat objek view-nya kan nggak kan? Semuanya otomatis by recycler view. Kalian cuma bilang datanya ada sekian, template untuk satu itemnya apa, kalau mau di-bind berarti title-nya ini, gambarnya ini. Beres kan? Apanya? Yang salah? Item row-nya, Pak. Item row books-nya masih. Iya, benar. Salahnya kenapa? Ternyata ini bisa saya scroll loh ke bawah. Paham nggak? Ternyata saya bisa scroll ke bawah. Tuh. Ya. Jadi yang salah apa? Ternyata template untuk satu itemnya terlalu besar. Dia memenuhi seluruh layar. Ya, kenapa demikian? Lihat di sini. Apa yang salah? Apa yang perlu diganti? Match parent. Layout height dari linear layoutnya harus jadi match parent. Udah beres kan? Pintar semua. Atau pintar beberapa ya? Tuh, kok masih salah? Ini saya diganti web content. Saya ngikutin kalian ya. Sesat nih ya. Ulang lagi. Web content. Saya ganti dari match parent, saya ganti match parent. Nah, jadi kan ya. Jadi ada 2 buku. Terakhir saya masih punya 7 menit. Bagaimana caranya supaya ini kalau diklik gitu ya, saya mau do something ketika diklik. Penting nih buat UTS kalian ya. Ntar nggak diajarin UTS nggak bisa nyalain saya. Oke. Item diklik, saya mau ngapain? Item diklik mau ngapain? Item diklik itu apanya yang diklik gitu ya. Jadi kita mau mengeklik seluruh item. Gitu ya. Seluruh item itu apa? Maksudnya jangan cuma diklik image-nya saja atau klik di title-nya saja, tapi klik di keseluruhan satu item itu. Ya, jadi klik dimanapun di keseluruhan satu item itu kita mau merespon, gitu ya. Berarti gimana nih? Di item view-nya dong ya. Kalau di event thumbnail-nya nanti kalau kalian klik nggak pas gambarnya, tapi pas title-nya nggak bisa. Kalau kalian taruh di sini di title-nya nanti kalau kalian klik pas di gambarnya nggak bisa, gitu ya. Jadi kita harus klik di keseluruhan itemnya, gitu ya. Jadi di sini ada item view titik ini ya. Kalian pakai apa? Set on click listener itu kan ya. Nah, on click listener itu minta sebuah on click listener ya. Udah on click listenernya saya tinggal macam-macam ini ya caranya. Kalian mau new on click listener boleh. Ya udah saya pakai gini aja lah, ini cara paling gampang gitu ya. Secara lainnya ya banyak lah. Kalian mau di sini implement on click listener, ya udah saya pakai ini aja. Pintar banget deh. Implement on click listener.
Ya, implement on click listener artinya di sini harus ada metode on click, benar kan ya? Kalian mengimplement sebuah interface berarti kalian harus mengimplement metodenya gitu ya. On click. Berarti di sini saya bisa buat item view titik set on click listener this. Apa maksudnya set on click listener this? Item view ketika diklik ya, cari metode on click di this. Ya. Kenapa dia bisa tahu kalau di this itu ada metode on click? Karena saya sudah mengimplementasikan on click listener. Jadi kalau saya mengimplementasikan on click listener, di sini wajib ada on click. Benar, karena saya mengimplementasikan interface on click listener. Kalau saya mengimplementasikan interface on click listener, di sini wajib ada on click. Ya, karena saya tahu di sini wajib ada on click, maka saya bisa set on click listener this. Ya, cara lainnya ya tadi itu yang saya bilang. Set on click listener, new on click listener. Ya, tapi saya nggak suka tuh ada metode dalam metode itu udah pusing gitu ya bacanya. Yang penting this gini ya. Jadi kalau item view itu diklik gitu ya, dia akan memanggil on click di sini. Ya. Nah, ketika dia manggil on click, saya bisa dapetin integer positionnya. Position diperoleh dari get adapter position. Ya. Nah, kalau saya sudah dapat positionnya, saya bisa mendapatkan buku yang diklik pada position sekian. Dapat dari mana tadi? Listbook.get position. Nah, kalau saya bisa mendapatkan buku yang diklik pada posisi sekian, saya bisa ngapain? Paling gampang nih, karena kita 4 menit lagi, saya akan menampilkan sebuah toast sederhana. Ini contoh yang jelek ya. Nanti kalau dikasih tugas project oleh dosennya, jangan kalau ditampilin toast ya. Ini kan cuma contoh gampang. Ya, CTX. Ini cuma buat menyingkat waktu gitu ya. Apa yang mau ditampilin? Misalnya saya mau tampilin apa nih? Tampilin apa? Autornya mungkin. Saya mau tampilin author dan price yang tadi belum tampil gitu ya. Kalau gambar dan title kan sudah tampil, benar ya? Tinggal autornya siapa? Dan price-nya berapa? Yang belum tampil tadi kan cuma 2 itu kan. Ini koma tuh nih, koma, price-nya, price gitu kan ya. Sorry, book.price, bukan price doang. Begitu, saya mau mengambilkan info itu, toast.length long misalnya, .show. Udah nih, jadi nih. Pas jam 11 kita. Jadi sekarang kalau saya klik baris yang kedua, dia akan menampilkan nama pengarangnya siapa, harganya berapa. Ya, kalau saya klik baris yang pertama, dia akan menampilkan ini. Tentunya kalau kalian dikasih project, kalian punya lebih banyak waktu dari saya kan waktunya habis buat jelasin ke kalian kan. Kalian bisa buat yang lebih baik daripada hanya menampilkan toast. Gitu ya. Oke, saya kira materi dari saya itu aja. Kita review sebentar. Ya, kita sudah belajar hari ini bagaimana membuat menampilkan sekumpulan data menggunakan recycler view. Oke, recycler view itu berbeda dengan list view dan grid view ya. Dia lebih baru dan lebih efisien. Lebih efisiennya dalam hal apa? Selain template-nya kalian bisa ubah-ubah gitu. Kalian mau bungkus di dalam linear layout, kalian mau bungkus di dalam grid layout. Selain itu juga dia lebih efisien dalam hal memory management. Ya, kalian perangkat Android adalah perangkat dengan memori yang terbatas ya. Jangan dibayangkan user kalian itu handphonenya Samsung Galaxy S berapa sekarang paling baru nggak tahu saya. Ya itu ya, jangan dibayangkan pengguna aplikasi kalian tuh handphonenya terbaru semua. Jadi bayangkan mereka yang pakai aplikasi kalian tapi handphonenya sudah 4 tahun, 5 tahun tidak diganti gitu ya. Memorinya terbatas gitu ya. Memori manajemen itu sangat penting. Jadi dia tinggal recycler view tinggal memindahkan komponen yang sudah tidak terlihat lagi ya, dipindahkan ke paling bawah atau dipindahkan ke atas gitu ya. Kemudian dibind ulang. Maksudnya dibind ulang adalah datanya tinggal diubah. Gitu ya. Jadi komponen view yang sama tidak di-create ulang, tapi dibind ulang. Ya, itu keunggulan dari recycler view. Untuk membuat recycler view, kalian perlu menyiapkan datanya tentunya. Perlu menaruh recycler view itu di activity.
Kalian perlu menyiapkan template untuk satu item. Ya, kalian perlu memberitahu setiap itemnya itu mau dibungkus di dalam layout manager apa. Ya, kalian perlu membuat adapter. Adapter itu akan ditanya oleh recycler view. Itemnya berapa? Totalnya berapa? Item indeks ke-0 seperti apa? Item indeks ke-1 seperti apa? Item indeks ke-2 seperti apa? Dan kalian perlu membuat view holder ya yang berisi reference ke masing-masing view di dalam sebuah item ya. Nah, contoh code-nya juga sudah saya berikan gitu ya. Nanti kasih saya share di GitHub saya. Expect delay ya, nggak langsung gitu. Ya sudah, materi hari ini seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Recordnya nanti di-share juga nggak, Pak? Di-share, iya. Oke, Pak, makasih. Recordnya nanti di-share di mana ya, Kak? Saya sudah taruh di discussion forum. Ayo, kalian belum baca di discussion forum berarti. Saya sudah taruh di discussion forum, saya ada sebuah GitHub repository gitu ya. Saya taruh source code yang saya ajarkan di kelas di situ. Ya, mau saya kelas besar, mau saya sedang kelas kecil, semuanya saya taruh di situ. Ya, jadi kalian mau, kalau kalian pas kelas besarnya saya, kalian bisa lihat di pas materi kelas besarnya saja. Ya, kalau kalian kelas kecilnya bukan saya, kalian mau lihat di GitHub-nya itu ya silakan. Buat ya yang penting untuk kepentingan belajar aja gitu ya. Saya akan share semuanya di situ. Di discussion forum saya sudah taruh. Gitu? Ada lagi? Oke, baik, Kak. Ya, kalau kalian baca discussion forum, harusnya kalian sudah tahu dong. Orang dari pertemuan pertama saya sudah share kok. Ada lagi? Kalau nggak ada, sudah jam 11. Zoom saya kemana ini? Tadi saya hide. Pak, boleh saya lihat main activity Java-nya nggak, Pak? Mungkin saya ada yang ketinggalan, Pak. Di atas saya, Pak. Di atas saya, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya sudah, kalau oke. Zoom saya mana ini dia? Dari tadi saya cari ini namanya. Oke, sudah ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau ada error-error ya nggak tahu ya, mungkin kalian salah setting apa di Android. Itu error tuh bisa jadi dari salah setting di Android Studio pertama kali. Susah juga saya. Mau satu-satu nggak bisa. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri di sini gitu ya. Kalau kelas kecil saya ketemu lagi minggu depan gitu ya. Kalau enggak ya berarti ketemu lagi setelah UTS. Terima kasih, selamat. Terima kasih.